Kabupaten Kepulauan Sangihe ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Dan pendengar, untuk dialog pagi hari ini kita angkat topik yang menyeluruh atau secara nasional, perang melawan narkoba. Sekali lagi, perang melawan narkoba, kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia. Kita beri applause dulu untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pendengar pemirsa, hari ini untuk narasumber tunggal yang punya hajatan dengan Bapak Melki Tuan Kota, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apa kabar Pak Melki? Ya, kabar baik Ibu Ivon. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terutama para pendengar siaran RRI Tahuna. Di saat ini kita berada di halaman kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jalan Baru, Kelurahan Tona 1. Lengkap alamatnya Pak ya. Baik ya Pak, sebelum kita mulai pastikan dulu yang hadir saat ini. Ada juga Angkatan Darat, ini kelihatan wajah-wajah ini bebas narkoba Pak ya? Ya pasti. Baik. Nggak mungkin yang pengguna narkoba akan hadir di sini. Ya. Kecuali untuk direhabilitasi. Ya baik. Dan pendengar, kita langsung saja berbincang-bincang seperti apa penanganan dan juga kerja keras yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, silakan Pak Melki. Kita berada di wilayah perbatasan ya. Seharusnya kita juga tidak dibatasi oleh apapun, sehingga warga Sangihe, khususnya juga generasi muda, bahwa kita memang bebas narkoba, namun ada juga penanganan secara khusus. Silakan Pak Melki, dalam rangka kita ini memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, karena Sangihe bagian dari internasional, bagian dari tanah air Indonesia. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Ivon. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa sebagai gambaran bagi kita, pelaksanaan hari ya, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini bertujuan yaitu untuk mengingatkan semua ya, warga masyarakat dunia agar bisa menyatukan tekad untuk kita perang melawan narkoba ya. Khususnya Indonesia lewat Badan Narkotika Nasional, kita selalu berupaya ya, sesuai dengan tupoksi yang ada, dengan berbagai program kegiatan untuk kita lakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Dan pelaksanaan program P4GN ini secara garis besarnya kita lakukan ya, lewat 4 lingkungan. Ada 4 lingkungan besar. Iya, apa saja lingkungan ini ya. Pak? Ya. Jadi yang pertama yaitu lingkungan pemerintah, kedua lingkungan swasta, ketiga lingkungan pendidikan, dan yang keempat yaitu lewat lingkungan masyarakat. Nah, keempat lingkungan tersebut kita lakukan, ada 4 program utama, 4 pilar utama dalam rangka pelaksanaan program P4GN ini. Yang pertama yaitu bidang pencegahan, dan yang kedua adalah bidang pemberdayaan masyarakat, yang ketiga adalah itu bidang rehabilitasi, dan yang keempat adalah bidang pemberantasan. Keempat pilar utama ini yang kita lakukan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, bahkan di dunia. Seperti itu. Iya, Pak Melki, untuk 4 lingkungan ini sejauh mana kerjasama untuk 4 lingkungan, salah satunya untuk dengan pemerintah daerah? Iya, terima kasih. Jadi
khususnya di lingkungan pemerintah kita sudah bekerja sama dan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, ya, dan menindaklanjuti dari semua dukungan yang ada, khususnya Badan Narkotika Nasional telah itu kita buktikan dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama yang telah kita lakukan dengan beberapa OPD yang dianggap sangat strategis, ya, Iya. sangat strategis yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara umum, yaitu Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga Badan Kesatuan Bangsa, terus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga dengan tim penggerak PKK Kabupaten. Beberapa lembaga ini yang memang sangat strategis yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bukan berarti bahwa instansi ataupun OPD yang lain itu tidak strategis, tetapi kita melihat mana yang lebih prioritas. Semua penting, ya, tapi ada yang prioritas. yang Ya, memang baik. seperti itu. Selain itu juga mungkin Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena mereka juga punya masyarakat, punya umat. Iya. Ya, Baik, Pak seperti Milky. Iya, kalau untuk penanganan ya sekarang ada berapa untuk 2021 terus 2022? Apakah ada peningkatan penurunan, seperti apa kondisi kita yang ada di Sangihe untuk penanganan? Ada berapa yang sudah terlibat di dengan penggunaan narkoba ini? Ya, terima kasih. Kalau kita melihat secara umum dalam proses penindakan yang ada akhir-akhir ini ada peningkatan sebenarnya. Ada peningkatan karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu untuk penanganan kasus tindak pidana narkotika ataupun narkoba yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini masih sangat minim. Tetapi 2 tahun terakhir ini, mulai dari tahun 2021 dan 2022 ini, kita bisa melihat tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun dengan BNN yang ada, ya. Ini memang sudah cukup meningkat, dan juga kita melihat dari jumlah klien rehabilitasi yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Iya. Sejak berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi lewat klinik Pratama yang ada, dan itu setiap tahun kita lakukan rehabilitasi 20 orang. 20 orang. Ya, Paling 20 banyak orang klien. apa generasi muda ini, Pak Milky? Dan memang Iya. 99% dari para pecandu atau pengguna narkoba ini itu berada pada remaja, ya, remaja dengan yang berada pada umur antara 12 sampai dengan 18 tahun. Iya. Ya. Baik, Pak Milky, negara mengeluarkan begitu besar dana untuk antisipasi, untuk sosialisasi dan sebagainya, tapi pada kenyataannya juga ada peningkatan, bahkan setiap tahun ada peningkatan, dan lebih miris lagi melibatkan ibu rumah tangga, anak-anak, dan sangat miris lagi ada petinggi-petinggi yang menggunakan narkoba. Apakah ini sosialisasinya tidak mengena atau memang kesadaran dari pribadi masing-masing? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang masalah pelaksanaan sosialisasi dan lain sebagainya, saya berpikir pemerintah
pemerintah lewat Badan Narkotika Nasional ini kita sudah sangat Maksimal ya. ya sudah sangat maksimal melaksanakan sosialisasi ini lewat media, ya, media elektronik, non elektronik maupun dalam bentuk tatap muka dan lain sebagainya yang sudah kita lakukan, ya, di semua lingkungan yang ada dari di daerah, mulai dari daerah Tahuna ini, dari desa sampai ke kota, semua kita sudah lakukan. Nah, jadi kalau kita melihat dengan situasi yang ada, ini kita kembali lagi kesadaran manusia pribadi. Karena segala sesuatu ini terjadi karena itu mulai dari diri sendiri, ya. Dari diri sendiri, baru dia ada kelompok dan keluar lebih jauh lagi. Tetapi lebih awal itu dari diri sendiri. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, sekarang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Republik Indonesia, ya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia punya program, ya, ada program yang namanya program ketahanan keluarga anti narkotika, anti narkoba, yang di dalamnya kita lakukan advokasi, pembinaan, edukasi kepada orang tua dan anak yang terlibat secara langsung. Jadi kalau kemarin-kemarin selain sosialisasi yang kita lakukan, di mana saja lokasi ini sosialisasi, Pak? Ya. Jadi yang telah kita lakukan sekarang lewat program yang ada untuk kegiatan ketahanan keluarga anti narkotika ini atau anti narkoba, itu telah kita lakukan untuk baik di instansi pemerintah, juga di lingkungan pendidikan, dan untuk tahun ini kita lebih pusatkan karena sesuai dengan program prioritas nasional. Semua kegiatan kita pusatkan di lokasi desa bersinar, sehingga untuk tahun ini, tahun 2022 ini kita akan pusatkan di lokasi desa bersinar atau kelurahan bersinar yang kita laksanakan di desa kelurahan Menente nanti. Kalau di tahun 2021 kemarin kami lakukan itu di desa Tariang Baru. Oke, kalau ditetapkan desa bersinar ini ada berapa desa yang untuk Sangihe? Terima kasih. Untuk Sangihe kita ada sebagai role model atau pilot project yang ada di sini itu ada 3. Jadi 3 ini kita kasih perwakilan di setiap kecamatan. Jadi ada 3 kecamatan yang kita pilih, yaitu pertama Kecamatan Tamako, kedua Manganitu, dan ketiga Tabukan Utara. Untuk Tabukan Utara kita pakai desa bersinarnya di desa Peta Timur. Untuk Kecamatan Manganitu kita tetapkan di desa Talorowane 1. Sedangkan Talorane 1, dan untuk Kecamatan Tamako kita tetapkan desa Pananaru. Oh ya, kalau di Tahuna Manente ya? Manente. Iya, kriteria untuk desa bersinar ini berarti ada kriteria khusus. Iya. Jadi kriteria yang salah satunya desa tersebut itu ada penggunanya. Ada pengguna. Selain ada penggunanya, juga di situ tingkat kriminal rawan, tingkat kerawanannya. Juga selain itu dekat dengan pusat keramaian dan juga dengan pelabuhan-pelabuhan, ya, sebagai tempat jalur masuk. Iya. Dan seperti itu. Jadi memang ada 8 kriteria, tetapi paling tidak kalau sudah ada 3 kriteria ini kita menganggap bahwa itu dia menjadi sebagai desa siaga, ya. Oke. Desa siaga. Kalau dia sudah masuk ada sekian kriteria, berarti dia sudah berada pada desa yang rawan, seperti itu. Jadi untuk kriteria ini memang khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini kita belum sampai kepada tingkat yang rawan, tetapi kita sudah berada pada tingkat waspada karena sudah ada kejadian, ada pecandunya, tingkat kriminalnya, ya.
Itulah yang juga seperti kenapa kita ambil seperti di Pananaru, selain masalah kriminal ada pengguna, dia juga di situ ada pelabuhan yang memang ini juga merupakan tempat atau jalur masuk. Iya, baik. Iya, kita mengantisipasinya artinya seperti itu. setelah dicanangkan bersinar itu untuk kerawanan dan lain sebagainya, ini upaya untuk pemberantasan, Pak ya, Upaya pencegahan. pencegahan. Iya, Baik, kita Mas Didi, pencegahan. pencegahan, taraf pencegahan. Baik, ini kalau kita perang melawan narkoba ini ada berani mencegah, berani lapor, dan berani untuk rehab. Kalau berani lapor ini seperti apa tingkatannya? Mungkin juga ada masyarakat yang ingin lapor tapi enggan atau rasa takut, rasa malu. Seperti apa biar masyarakat luas juga ada keberanian untuk lapor? Iya, terima kasih. Jadi di sini dikatakan berani lapor. Jadi berarti kita harus setelah kita melihat jangan kita diam. Iya. Setelah melihat jangan kita diam, tetapi bagaimana kita harus bertindak. Jadi berani lapor ini kita melihat kita melapor bukan berarti harus sampai kepada Iya. tingkat yang harus ada penindakan atau apa, tetapi kalau kita melapor dan ada berani untuk melapor berarti ada satu etikat baik untuk bagaimana kita lakukan pencegahan sehingga ada ingin untuk berubah. Iya, berani lapor Ya. artinya peduli Ini sesama, Pak ya. Peduli Iya. terhadap sesama. Ya. Iya, kalau sejauh ini untuk Sangia berapa yang sementara direhab? Jadi untuk sementara sampai dengan hari ini ada 7. Jadi dari 7, 6 sudah selesai. Oh iya. Ya, karena rata-rata pengguna yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini lebih banyak mereka menggunakan zat adiktif. Oke. Mereka menggunakan zat adiktif yaitu menghirup lem ehabon. Nah, dan mereka masih berada pada kategori coba-coba, sehingga proses untuk pelaksanaan rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi rawat jalan ini kita lakukan karena dia masih berada pada tingkatan coba-coba, kita lakukan itu hanya sebanyak 5 kali. Oke. Ya. Iya, Pak Melki, kalau rehabilitasi itu tahapannya apakah rehabnya di luar daerah atau di kita sendiri memang sudah disiapkan dari BNN Kabupaten Sangihe? Ya, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan rehabilitasi ini ada 2. Jadi yang dalam bentuk rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Nah, kalau rawat jalan masih bisa kita tangani di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi kalau untuk rehabilitasi rawat inap kita belum memiliki tempat untuk inap, tetapi untuk sementara ya, untuk sekarang kita bisa rehabilitasinya di provinsi lewat di BNNP Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara. Kalau memang itu sudah lebih parah lagi, untuk rawat inap bisa di wilayah timur kita punya tempat, ada balai rehabilitasi pecandu narkoba ini di Sulawesi Selatan, namanya Badoka ada. Jadi BNN punya ada 5 di Indonesia ini. BNN sudah punya 5 balai rehab. Ya. Iya, berarti kalau rehab itu tergantung ya, untuk jadi, masa rehabnya ya. Jadi kita akan melihat, makanya seseorang yang akan direhabilitasi ada namanya proses assessment. Nah, lewat proses assessment ini kita di situ para pecandu itu akan diperiksa, di assessment untuk melihat tingkat keparahan. Kalau memang seperti yang tadi saya katakan, kalau mereka masih berada pada tingkat coba-coba, berarti belum terlalu parah. Berarti itu kita hanya melakukan dalam bentuk rehabilitasi rawat jalan. Kita memberikan konseling. Nah, tetapi kalau memang dia sudah berada pada posisi yang teratur pakai sampai kepada tingkat yang sudah ketergantungan, berarti yang bersangkutan tidak bisa kita lakukan rehabilitasi rawat jalan, tetapi dia harus lewat proses rehabilitasi rawat inap. Ya. Jadi kalau proses rehabilitasi rawat inap itu dia harus menjalani rehabilitasi kurang lebih selama 3 bulan di
balai rehabilitasi, Iya. baik itu pemerintah maupun balai rehabilitasi kemudian masyarakat. Ya, yang artinya ada. ini butuh waktu, Butuh waktu. dana, tenaga pikiran ya. Semua. Berarti janganlah coba-coba ya. Ya, Iya. jadi seperti itu. Baik, ya. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional, seperti apa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe? Sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu yang berikut ini. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, kita lanjut dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, Pak Melki, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNN Kabupaten Sangihe seperti apa? Ini bagian dari sosialisasi juga bagi masyarakat. Silakan Pak Melki. Ya, terima kasih. Jadi dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional di tahun 2022 ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mempunyai beberapa program kegiatan yang kita lakukan dalam rangka menyemarakan ya Hari 2022 ini. Yang pertama, kita lakukan kampanye melalui media luar ruangan. Iya. Ya, yang media luar ruangan yaitu pemasangan spanduk maupun baliho di pusat-pusat keramaian atau lokasi-lokasi yang strategis, serta di instansi pemerintah yang ada di wilayah Kota Tahuna ini. Jadi semua organisasi perangkat daerah maupun instansi vertikal dan TNI Polri yang ada di sini, kita mengajak untuk bersama-sama kita kampanyekan program P4G ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Jadi itu sudah berjalan. Selain itu juga kegiatan yang kita lakukan adalah bakti sosial dalam bentuk anjang sana ke panti asuhan. Jadi kemarin pada tanggal 13 Juni telah kita lakukan dua lokasi atau dua tempat, yaitu yang pertama panti asuhan Siti Mariam ya. Dan yang kedua yaitu panti asuhan Lohorau yang ada. Itu yang kegiatan yang kedua. Dan yang ketiga yaitu kita lakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat di Kecamatan Tabukan Utara, tepatnya di Kampung Peta Timur. Nah, program ini kita kerjasamakan dengan Dinas Kesehatan Daerah, Puskesmas Enemawira, dan juga pemerintah Kampung Peta Timur. Sedangkan pada hari ini tanggal 17 Juni ini ada dua kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama ada kegiatan donor darah. Donor darah ini dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Jadi ada dari TNI Polri, pemerintah daerah lewat OPD yang ada, instansi vertikal, BUMN maupun BUMD yang ada. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah ini kita bekerja sama dengan pihak Bulog Tahuna. Jadi semua barang yang kita jual pada saat ini lewat kegiatan pasar murah ini itu bersumber dari Bulog Tahuna. Sedangkan khusus untuk telur ayam yang ada kita kerjasamakan dengan salah satu distributor telur yang ada di Kota Tahuna ini. Dan mungkin nanti ada satu kegiatan yang terakhir, yaitu kita akan lakukan pembagian stiker atau penempelan stiker di angkot yang ada di Kota Tahuna ini. Dan ini kita akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, mungkin dengan Sat Lantas Polres, juga dengan Asosiasi Sopir Angkot Tahuna kalau tidak ya seperti itu. Karena sebenarnya kita juga dengan Organda, tetapi kayaknya organdanya tidak aktif, sehingga kita lakukan kerjasama nanti dengan
asosiasi sopir angkot yang ada, karena itu juga pun telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Iya, artinya untuk kerjasama dengan beberapa pihak ini bagian dari upaya pengenalan dan juga pencegahan Pak Melki ya. Ya. Untuk kampanye-kampanye juga, ya saya perhatikan untuk di setiap OPD di Kabupaten Sangihe, pemerintah juga sangat proaktif, ada baliho-balihonya Pak. Jadi memang seperti itu. Iya, iya baik. Dan Pak Melki, kalau di di tiap kabupaten kota ya ada institusi penerima wajib lapor ini. Ya, kita mendalami lagi seperti apa ini IPWL ya Pak? Iya, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba, BNN selain mempunyai balai rehab maupun klinik pratama yang ada di BNNK dan BNNP, juga ada yang namanya institusi penerima wajib lapor. Iya. Yang dibentuk, yang ditetapkan lewat SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu melibatkan pusat-pusat kesehatan yang ada, bahkan rumah sakit. Jadi khusus untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, IPWL yang ada yaitu Rumah Sakit Daerah Liun Kendage. Jadi itu sejak tahun 2016 sudah ada IPWL yang ada, khususnya IPWL yang berasal dari instansi pemerintah. Sedangkan sekarang kita juga menjejaki LSM untuk kerjasama ya. Ya, kita menjejaki LSM lagi untuk bisa bekerja sama untuk penanganan pecandu. Jadi khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe kita telah bekerja sama juga dengan LSM Kadademahe ya. Kadademahe. Ini kadang-kadang jaga lupa karena Bahasa daerah ya Pak ya. Menggunakan bahasa daerah tapi sudah melekat di hati sudah Pak ya. mulai, Ya. Jadi ada seperti itu. Jadi Ya. keterlibatan bukan hanya pemerintah tapi masyarakat pun dilibatkan untuk berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba yang ada. Iya baik. Iya Pak Melki, sejauh ini sarana prasarana yang dimiliki oleh BNN sendiri untuk maksimalnya semua upaya dan juga penyuluhan seperti apa, kan ada untuk apoteker, psikolog dan dokter khusus penanganan seperti apa ini Pak Melki? Ya, terima kasih. Jadi khusus dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sendiri, sebenarnya kalau kita melihat sesuai dengan jumlah yang ada dianggap masih kurang. Masih sangat kurang, bukan masih kurang tetapi masih sangat kurang, namun perlu ditambah ya. Sangat perlu, bukan cuma perlu tetapi kalau saya sangat perlu. Tapi semangatnya tidak berkurang Pak ya. Iya. Jadi dengan personil yang ada tetap kami sebagai pimpinan mengarahkan supaya tetap kita melaksanakan ini tugas, karena ini merupakan selain tugas pokok ya, tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional, yang paling utama dan terutama adalah tugas mulia. Ya, amin, luar tugas biasa. mulia, karena saya bilang kepada personil yang ada bahwa ini tugas mulia dan upahmu besar di surga, dan ternyata sampai dengan hari ini tugas ini masih tetap mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita, sehingga semuanya berjalan dengan lancar walaupun personil yang ada masih sangat kurang dari yang diharapkan, tapi semuanya bisa terlaksana. Karena itulah mereka menyadari bahwa ini adalah tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional, dan ini adalah tugas mulia untuk menyelamatkan anak-anak bangsa ini dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Seperti itu. Baik, ya Pak Melki, kalau untuk kita mempersiapkan generasi muda yang bebas narkoba sedapat mungkin dapat menjangkau untuk generasi muda. Gimana untuk jangkauan mereka yang ada di wilayah kepulauan? Karena generasi muda bukan hanya di kota tetapi ada juga di wilayah
kepulauan, jangkauannya yang dilakukan BNN sendiri seperti apa Pak Melki? Iya, terima kasih. Jadi untuk menjangkau wilayah kepulauan yang ada, memang secara keseluruhan kami belum menjangkau secara keseluruhannya, hanya dari satu desa ke satu desa, tetapi per wilayah yang ada telah kami lakukan lewat baik itu sekolah maupun lewat masyarakat, itu telah kami lakukan dalam bentuk tatap muka. Iya, wilayah mana saja ini Jadi, Pak Melki ya? Kalau bilang wilayah, Banyak ya? semua wilayah mulai dari Pulau Sangihe ini Iya. sendiri, dan pulau-pulau yang ada Nusa Tabukan, Kawio, terus sampai ke Marore, Kakitang sana kita sudah jangkau semua. Ya, jadi untuk pulau-pulau yang ada telah kita lakukan dan kita terpusat di wilayah kecamatannya. Karena untuk ke desa-desa memang kita belum menjangkau itu, tetapi jangan lupa bahwa ada satu media yang bisa menjangkau semua, yaitu yang lewat RRI Tahuna yang selama ini telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengedukasi masyarakat lewat media elektronik, yaitu lewat RRI Tahuna untuk menyuarakan ini. Dan itu kita sudah lakukan bahkan lewat media sosial yang dibuat oleh BNN Sangihe sendiri, yaitu baik ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada FB-nya, ada WA yang ada, itu telah kita manfaatkan untuk menyebarluaskan informasi tentang P4GN ini kepada masyarakat. Iya, begitu pentingnya media Pak ya. Memang dengan perkembangan yang ada sekarang, media itu sangat penting sekali, bukan begitu penting, sangat penting. Iya. Karena sekarang orang di bawah pohon kelapa, di bawah pohon pala, dia sudah bisa tahu perkembangan yang ada dengan pengguna perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi memang sangat penting sekali. Iya, baik ya Pak Melki, ini masyarakat juga miris juga kalau ini melibatkan sampai pada ibu rumah tangga ya, anak-anak juga. Tadi disampaikan bahwa ada sekian persen generasi muda yang terlibat untuk penyalahgunaan obat keras. Pak Melki, kalau untuk jangkauan, kalau kan sempat juga proses belajar mengajar dalam jaringan, tapi ini kita bersyukur untuk pandemi COVID-19 ini zero kasus. Bagaimana kedepannya sosialisasi lagi di sekolah-sekolah Pak Melki? Ya, terima kasih. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa ada 4 lingkungan yang akan kita sasar untuk edukasi masyarakat ini, yang terutama seperti yang lingkungan pendidikannya. Jadi tetap sekolah-sekolah ini menjadi prioritas karena untuk pelaksanaan sosialisasi masalah P4GN ini. Dan sekarang walaupun belum maksimal, tetap kita lakukan, yaitu ada satu program yang sedang kita lakukan sekarang bersama dengan pihak sekolah, yaitu kegiatan remaja teman sebaya. Kegiatan atau program remaja teman sebaya ini itu diperuntukkan kepada siswa di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Dan ini telah kita lakukan khusus di tahun 2022 ini. Ada 10 sekolah di wilayah Kota Tahuna ini yang kita lakukan, yang kita ambil sebagai peserta dalam kegiatan ini, dengan harapan bahwa setelah mereka mengikuti kegiatan remaja teman sebaya ini, mereka kembali nanti ke sekolah, mereka itu yang akan menjadi corong. Mereka yang menjadi corong di sekolah-sekolah untuk menyuarakan program P4GN ini kepada teman-teman mereka yang ada di sekolah masing-masing, sehingga peserta yang ada saat ini yaitu mereka adalah pengurus OSIS. Pengurus OSIS baik yang di SMP maupun SMA, SMK. Ini. Jadi itu yang kita lakukan sekarang, dan itu bukan berarti bahwa sampai di situ, dan program ini tetap kita akan lakukan
akan gelorakan terus menerus. Karena kita filosofinya bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena apalagi para remaja, anak-anak, para pelajar ini kan ini adalah aset bangsa ke depan. Nah, makanya mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan mereka, kita harus mengajak mereka untuk menjauhkan diri dari masalah narkoba ini, sehingga apa yang menjadi harapan nanti ke depan di tahun 2045 yang kita akan menghadapi Indonesia emas, ya, itu bisa kita capai. Untuk itu mulai dari sekarang kita harus bina, kita harus cegah para generasi bangsa ini, terutama generasi muda yang ada. Seperti Iya, itu. baik pendengar dan pemirsa RRI, kita juga dalam persiapan Indonesia Emas ya. Dan sebelum kita lanjut bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional bersama Pak Melki, kita ikuti yang berikut ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Dia
Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, masih semangat untuk semua yang ada di halaman BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan saya yakin juga pendengar tetap semangat. Kita masih dalam upaya untuk pencegahan narkotika. Dan pendengar, kita lanjut bersama Pak Melki. Ya Pak Melki, upaya yang dilakukan juga salah satunya pemeriksaan urin ya Pak Melki. Seperti apa yang telah dilakukan BNN untuk pemeriksaan urin? Silakan Pak Melki. Ya, terima kasih. Jadi dalam rangka pemeriksaan urin ini adalah salah satu program ya, Iya. deteksi dini kepada masyarakat maupun lingkungan instansi pemerintah, baik TNI, Polri maupun ASN yang ada. Ini satu program yaitu deteksi dini. Dan sebenarnya ini adalah program nasional sesuai sebagaimana yang diamanatkan lewat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Adalah salah satu program yaitu pelaksanaan deteksi dini lewat pelaksanaan tes urin ya. Dan memang untuk tes urin ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh semua instansi yang ada. Namun pada saat ini telah kita lakukan tes urin selain untuk penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba atau yang dikenal dengan SHKPN, itu telah kita lakukan. Iya. Dan juga ada tes urin yang telah kita lakukan di lingkungan pegawai. Di tahun ini kita telah lakukan tes urin di 2 institusi, yaitu yang pertama di lembaga pemasyarakatan kelas 2 tahunah ya. Itu kita lakukan tes urin kepada pegawai yang ada bersama dengan warga binaan. Sedangkan dan juga yang kedua yaitu kemarin tanggal 13 Juni kemarin kita melakukan tes urin di Kejaksaan Negeri Tahuna. Iya, hasilnya Pak? Dari semua yang kita lakukan hasilnya semua ya Negatif. negatif. Atau, oh iya. Jadi ini Syukur ya, Pak, ya. menunjukkan bahwa warga ataupun instansi pemerintah sebagai ya kita anggaplah sebagai role model, sebagai contoh kepada masyarakat sudah ya, kita bisa anggap ini sebagai contoh kepada masyarakat ya, dengan hasil yang sangat baik, yaitu semua pada negatif. Jadi harapan juga pun kepada masyarakat jangan ada yang menggunakan narkoba ini. Iya, Ya, baik. seperti Pak Melki, itu. kita sudah di ujung ya pertemuan ini sangat strategis untuk memberikan sosialisasi bagi masyarakat. Silakan Pak Melki, closing statement. Ya, terima kasih. Jadi di kesempatan ini sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya ingin mengajak kepada kita semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini untuk mari bersama-sama kita lakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ke depan akan menjadi kabupaten yang bersinar, kabupaten yang bersih dari narkoba. Yaitu saya mengajak untuk semua bisa melaksanakan 3B, yaitu berani cegah, berani lapor, berani rehabilitasi ya. Dan yang terakhir, saya perlu ingatkan kepada generasi muda bahwa jangan ada kata coba-coba. Karena sekali mencoba akan membawa, itu sama dengan ada cerita 1 sloki, 2 sloki, 3 sloki, akhirnya jadi 1 botol dan akhirnya mabuk tralala. Makanya untuk narkoba pun jangan ada istilah mencoba dan mencoba, karena 1 kali mencoba, 2 kali mencoba, 3 kali mencoba akan membawa kita ke jurang kebinasaan ya. Karena narkoba tidak ada untungnya tetapi ruginya lebih banyak, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat
bahkan bangsa dan negara ini. Untuk itu sekali lagi mari bersama kita bergandengan tangan untuk menyatakan perang melawan narkoba menuju Sangihe bersinar, Sangihe bersih narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Demikian dari saya. Baik, ya. Terima kasih Pak Melki, sukses selalu Pak Melki ya. Tetap semangat di perbatasan Sangihe. Iya, terima kasih, tetap Baik, semangat. ya pendengar dan pemirsa, demikian perang melawan narkoba dan kerja cepat, kerja hebat berantas narkoba di Indonesia. Kembali ke studio.